Sakral dan tradisional. Puluhan orang duduk melingkari api, ramai-ramai bernyanyi, menciptakan musik mulut yang magis dan serasi dalam harmoni. Tangan-tangan melambai secara massal, menciptakan pertunjukan kolosal. Cak! Begitu komando dibunyikan, akapela ala Indonesia ini pun dimulai. Para penari kemudian bersaut-sautan, seolah melantunkan sebuah mantra, menyihir siapapun yang mendengarnya. Inilah dia, tari kecak. Semakin dalam, semakin kita mulai bertanya-tanya. Misteri apa yang tersembunyi di balik gerakan ini? Benarkah para penari melakukannya tanpa sadar? Bertahun-tahun lalu, kecak adalah tembang atau lagu pengiring suatu ritual sakral pengusir bala bernama Tari Sanghyang. Lewat upacara suci di pura-pura, tak jarang para penari bergerak tanpa kehendak, berbicara dengan berbagai suara. Konon, roh-roh leluhur adalah sebabnya. Mereka menjadi penghubung dunia manusia dengan dunia di luar sana. Seiring waktu melaju, kecak tampil dengan wajah baru. Seorang seniman bernama Wayan Limbaklah yang berjasa. Bersama pelukis asal Jerman, Wayan memperkenalkan tari kecak sebagai hiburan di depan para wisatawan, menyebarkannya ke mata dunia. Namun, di suatu masa setelahnya, tari kecak sempat terancam keberadaannya. Apa alasannya? Kerusuhan dan bencana alam adalah penyebabnya. Beberapa dekade setelah tari kecak diciptakan dan mulai dikenal, Indonesia mengalami pemberontakan besar-besaran. Bali pun menjadi salah satu tempat di mana banyak korban berjatuhan. Padahal, duka atas bencana meletusnya Gunung Agung yang terjadi 2 tahun sebelumnya belumlah sembuh sepenuhnya. Pariwisata pun perlahan turun, dan turis takut untuk berkunjung. Bagaimana nasib Bali dan tari kecak? Tak patah semangat, para seniman dan pelajar berjuang membangkitkan kecak. Ketika situasi politik perlahan stabil, kecak ternyata menjadi penampilan yang dinanti-nanti wisatawan. Kini, kita bisa melihat pertunjukan ini di berbagai objek wisata. Bukan puluhan atau ratusan, bahkan kecak pernah mendapat rekor muri ketika ribuan penari bersama-sama melakukan tarian ini. Meski identik dipentaskan oleh laki-laki, tidak sulit menemukan perempuan pada pentas kolosal ini. Tari kecak pun seringkali dikolaborasikan dengan tarian dan kisah kearifan lokal lainnya, membuatnya menjadi seni yang tinggi nilainya. Di dunia internasional, ada seni musik mulut beatbox yang terkenal. Nyatanya, di Indonesia juga ada. Ialah tari kecak. Jika beatbox makin unik karena menggantikan peran alat musik, Indonesia pun tak kalah semarak lewat mahakarya bernama kecak. Kini, kita bisa berharap seniman-seniman muda bisa mulai berkolaborasi, menciptakan karya seni yang terkenal di seluruh penjuru bumi. Lewat tari kecak, sebenarnya kita bisa belajar tentang makna persatuan. Bayangkan jika kita, bangsa Indonesia yang beragam, adalah penari-penari kecak yang berada dalam satu lingkaran. Jika bersatu padu, saling mengerti, dan bergerak dalam harmoni, barangkali dunia akan bebas dari malapetaka yang nyatanya justru sering tercipta dalam diri kita, manusia.